Pertama kita mulai dengan vudunya sendiri ya. Vudu itu dari beberapa sumber yang saya baca, dari beberapa literatur atau buku yang saya baca, sebetulnya vudu adalah merupakan agama ya di daerah Afrika Barat lebih tepatnya. Jadi di benua Afrika bagian barat ada sebuah agama yang bernama vudu. Maksudnya vudu sebagai sebuah agama itu seperti apa? Dalam hal ini dia agama lokal. Jadi kalau di Indonesia, agama lokalnya itu bisa saja Sunda Wiwitan, Samin, misalnya Kejawen dan sebagainya. Untuk di wilayah Afrika Barat, ya, agama lokalnya itu adalah vudu. Gitu ya. Jadi mereka murni itu vudu itu bagian dari evolusi. Evolusi itu perkembangan dari yang namanya kepercayaan animisme, dinamisme. Seperti itu. Jadi kita harus pahami dulu bahwa vudu ini adalah sebuah agama. Lebih tepatnya agama lokal. Nah di Afrika Barat, salah satunya di Benin dan di Haiti ya. Nah kan perkenalan orang-orang Amerika, orang-orang Barat itu dengan vudu sebenarnya sudah lama, tapi gencar-gencarnya itu ketika memang vudu itu dilaksanakan, dipraktekkan, dan memang sudah ada ya di Haiti, dan orang-orang Amerika itu bertemu mereka di Haiti. Jadi jika teman-teman melihat peta, itu Haiti itu dekat sekali dengan yang namanya wilayah di Amerika namanya New Orleans gitu ya. Jadi New Orleans di atasnya, Haiti di bawahnya. Seperti itu. Nah, jadi vudu sendiri ya seperti artikel yang saya baca di BBC ya. Jadi memang itu adalah sebuah agama lokal. Jadi memang punya seorang imam atau mungkin istilahnya kalau di Islam mungkin ustadznya atau di Kristen itu pendetanya gitu ya. Yang namanya itu bokor. Bokor inilah yang nanti yang akan memimpin ya acara-acara keagamaan atau acara-acara ritual dari agama vudu tersebut. Nah, namun sebenarnya ini sangat sedikit sekali ya sumber tentang vudu ya dan bokor ini. Kebanyakan itu datang dari pihak Amerika atau pihak Barat lah. Jadi sainsnya itu ya pengetahuan Barat. Nah ini yang saya akan kritisi. Jadi dalam sebuah kajian sosial ya, lebih tepatnya itu dalam kajian social studies itu ada yang namanya teori postkolonial. Jadi apa sih teori postkolonial itu? Nah teori postkolonial itu adalah sebuah kajian ya, teori yang mengkaji aspek-aspek terkait kolonialisme maupun imperialisme. Maksudnya bagaimana terkait dengan kolonialisme? Nah dalam kasus vudu kan pengetahuan atau informasi yang terkait dengan vudu dan zombie lalu bokornya sebagai dukun atau pendetanya itu didapat dari sumber-sumber buku Barat kolonialnya gitu ya, penjajahnya gitu ya, yang seringkali itu tidak netral. Jadi ketika misalnya orang Amerika masuk ke Haiti, mereka melihat vudu, bertemu vudu, orang-orang Amerika itu ya terlepas apakah itu antropolognya, pendetanya dan sebagainya atau ilmuannya, ya mereka menganggapnya aneh. Kenapa aneh? Ya karena mereka punya standar sendiri, standar orang-orang Barat yang memang misalnya sudah menganut agama Kristen. Bagi mereka yang sudah menganut misalnya agama Abrahamik, ya ritual-ritual vudu ini kan dianggapnya sebagai perdukunan atau mungkin bahkan sesuatu yang berbau ilmu hitam atau mistik ya, magic gitu, sihir yang sangat berbahaya. Nah akhirnya muncul pandangan-pandangan itu tentang agama vudu. Padahal vudu sendiri tidak sepenuhnya seperti itu. Mereka mengajarkan tentang bagaimana menyembah pada Tuhan yang Maha Kuasa, keselubungan dengan manusia dan sebagainya, dan bagaimana menghargai alam dan sebagainya gitu. Jadi ya kita harus melihatnya secara lebih luas dalam hal ini. Nah teori postkolonial mengkritisi itu. Saya menggunakan teori postkolonial karena saya yakin bahwa seringkali kita salah ya memandang vudu ini sebagai sesuatu ada boneka, ada paku, seolah-olah santet gitu ya. Kalau di Indonesia itu santet ya, santet, padahal tidak seperti itu. Kenapa kita punya pandangan seperti itu? Ya karena kita terpengaruhi oleh sumber-sumber bacaan atau pengetahuan dari Barat yang disebutnya itu tadi ya, kajian kolonialisme ya, jadi pengetahuan kolonialisme. Nah postkolonial ini, teori postkolonial ini mengkaji hal itu. Itu yang ingin saya tekankan dalam hal terkait dengan agama vudu. Nah, terkait dengan zombinya sendiri, kita akan mulai bahas juga. Zombie ini masuk dalam ranah antropologi ya, dalam beberapa buku atau informasi yang saya dapat. Pertama kali intens ya tentang zombie itu sebenarnya sudah lama ya, dari dulu orang-orang Eropa sebelum Amerika masuk ke Haiti, yaitu kalau nggak salah dijajah Prancis ya, kalau nggak salah dijajah Prancis, daerah sana itu kan daerah Afrika itu kebanyakan jajahannya Prancis ya, dari daerah jajahan Prancis. Orang-orang Prancis ini sudah berinteraksi dan sudah melihat langsung ritual-ritual vudu dan zombie itu, dan memang mereka menganggapnya sebagai ya tadi ya ilmu hitam, sihir dan sebagainya. Ya ini yang tadi karena mereka punya sudut pandang yang Barat sentris ya,
gitu. Jadi ketika dari sudut pandang barat ya itu dianggapnya primitif, dianggapnya sesuatu yang buruk dan negatif gitu. Padahal dari penduduk lokalnya sendiri kan belum tentu seperti itu ya. Nah itu yang harus dipahami di sini dalam hal memandang voodoo dan zombie. Zombie itu lebih intens tentang lebih sistematis ya penulisannya. Itu dilakukan oleh yang namanya seorang antropolog ya, antropolog Amerika kalau nggak salah, antropolog Amerika namanya Wade Davis. Dia menuliskan sebuah buku, judulnya itu The Serpent and the Rainbow ya. Jadi tentang bagaimana praktek voodoo ya, praktek voodoo di Haiti. Jadi Wade Davis itu antropolog yang melakukan penelitian di Haiti dan memang dia fokus tertarik dengan zombie ya. Jadi dia mendengar tentang legenda atau urban legendnya zombie, lalu dia pergi ke sana dan dia memang menemukan beberapa catatan atau sumber ya fakta-fakta terkait dengan zombie di Haiti. Misalnya, jadi memang cerita di film ya, zombie yang bangkit dari kubur, tangan keluar dari bawah tanah itu ya karena imajinasi orang-orang barat ya, orang-orang bule itu terhadap fenomena kok ada orang yang mati, dianggap mati bisa bangkit kembali. Dan ternyata ketika diteliti oleh Oscar Wilde, bukan Oscar Wilde, itu sastrawan ya, penulis novel si Wade Davis tadi. Nah ketika diteliti oleh Wade Davis ternyata itu memang ada, tapi tidak seperti yang dibayangkan orang-orang barat. Maksudnya tidak seperti dibayangkan orang-orang barat itu adalah sebuah ritual ya. Jadi semacam aliran penyimpangan dari ajaran agama voodoo ya, sama seperti di Islam, Kristen dan agama-agama yang lain ada sekte-sekte atau aliran yang dianggapnya menyimpang atau ritual-ritual yang dianggapnya keliru ya. Salah satunya adalah zombie ini, gitu, ritual zombie ini. Jadi ada dukun, bokor ya, bokor. Kenapa ada istilah bokor ya? Saya menemukannya sebenarnya bukan di buku ya, malah di sebuah komik webtoon, judulnya itu Dead Life ya. Dead Life itu penerbit ya, bukan penerbit, produksi komiknya atau manganya itu bukan manga, manhwanya itu adalah YLAB ya. Jadi di webtoon ada tentang Dead Life itu dan ternyata membahas tentang voodoo, dan di sini diketahui bahwa dukunnya itu namanya bokor. Nah, si bokornya ini, si dukunnya ini dia mempunyai ramuan-ramuan khusus. Jadi ramuannya itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah dari katak bufo-bufo ya, katak bufo-bufo itu kulit katak bufo-bufo, lalu ikan buntal, racun ikan buntal, lalu berikutnya daun kecubung ya, daun kecubung atau tumbuhan kecubung yang kalau di sana disebutnya tumbuhan datura gitu ya. Jadi 3 ya, ikan buntal, katak bufo-bufo dan tumbuhan datura yang menjadi racikan ramuan untuk zombie ini. Nah, jadi ketika akan menjadikan proses zombie ini, biasanya nanti ada orang ya, intinya mungkin akan meneluh atau menyantet, jadi dipilih orangnya, targetnya siapa. Nah, si targetnya itu nanti diberikan ramuan itu membuat dia hilang kesadaran, lalu dia sedikit demi sedikit nafasnya itu melemah seperti orang mati. Ya, tapi masih hidup, tapi dia masih bisa bernafas, tapi seolah-olah seperti orang mati. Ketika banyak orang menganggap dia sudah mati, lalu dikubur, dan ketika dikubur selang beberapa jam kemudian itu digali oleh si dukun atau bokor ini, lalu dia diberikan sedikit penawar supaya bisa bangkit kembali. Nah ini yang maksudnya istilahnya jump scare zombie yang keluar dari tanah dan sebagainya, mungkin ini yang dimaksudnya. Jadi bisa bangkit kembali kata Wade Davis ini, lalu dia diberikan setetes lagi atau beberapa dosis racun lagi, karena memang proses tadi ya, melemahnya nafas seseorang itu mengakibatkan adanya sedikit kerusakan otak mungkin ya, sel-sel di otak ya, sehingga dia agak sedikit hilang ingatan, bukan sedikit, mungkin hilang ingatan, jadi mudah untuk diperintah. Nah, praktek zombinisasi di Haiti ini sendiri menurut Wade Davis itu erat kaitannya dengan perbudakan ya. Jadi kalau kalian coba searching atau cari di artikel manapun atau di buku manapun terkait dengan perbudakan transatlantis ya. Jadi ada istilah perbudakan transatlantis, itu di mana orang-orang kulit hitam itu diambil dari Afrika, dari benua Afrika, itu dikirim ke Eropa, dikirim kemana dan sebagainya, itu diperbudak. Jadi ada satu suku, misalnya orang-orang Barat atau orang-orang Eropa, ini diserang sukunya, diambil yang masih kuatnya dijadikan budak. Makanya kita akan melihat kan ada istilah di Amerika itu kan Afro-Amerika, jadi orang-orang kulit hitam yang ada di Amerika kan sebetulnya tidak ada di sana, mereka ada di Afrika, cuman diambil, diperjualbelikan menjadi budak. Nah, terkait dengan zombie inisiasi pun ini sama ya,
Karena ini yang dicari dari proses zombinya ini adalah perbudakannya tadi. Zombie itu kan enak ya, bisa disuruh-suruh ya tanpa harus melawan, tidak harus digaji, cukup diberi makan seadanya atau diberi minum seadanya oleh pemilik zombie tersebut. Biasanya di Haiti sendiri ritual zombie ini biasanya akan menggunakan zombie ya, proses zombinisasi ini untuk perbudakan di perkebunan atau di semacam pertanian gitu ya, pertanian di Haiti seperti itu. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan zombie dan film The Walking Dead. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.